Saudara-saudara yang dikasihi oleh kita semua, terutama Tuhan mengasihi saudara. Saat ini engkau mungkin berada di rumah, kita tidak bisa beribadah di tempat yang Tuhan sudah percayakan, tapi kita jangan lemah, kita kuatkan hati kita dimanapun kita berada. Yang penting saat kita beribadah dengan sepenuh hati, dengan keluarga kita, pasti lawatan Tuhan, pasti kekuatan Tuhan akan menyertai kita dan kita akan dikuatkan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk beribadah, siapkan seluruh pikiran dan kesibukan yang lain kita tinggalkan, kita konsentrasi di hari ini untuk kita benar-benar mencari Tuhan. Dan bukan saja hari ini, seluruh hidup kita benar-benar arahkan pandangan kita, arahkan tujuan hidup kita ke sorga, ke atas yang membawa kehidupan. Mari kita sebelum hamba-hamba yang lain memimpin pujian untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita akan juga mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita dan akan membawa kita kepada banyak hal yang mulia di muka bumi ini. Biarlah kita saat ini datang dengan doa lebih dahulu. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, Tuhan yang menjadikan bumi ini, Tuhan juga yang menjadikan manusia. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Engkaulah dari semuanya dan kepadamulah kami hidup. Kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati, dengan satu kepercayaan yang tak goyah, yaitu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami melalui persekutuan, melalui ibadah ini. Kami boleh memperoleh kekuatan saat kami memuji menyembah Engkau. Kami boleh memperoleh kekuatan dan pengajaran saat firman Tuhan disampaikan. Kami boleh memperoleh pengetahuan dan pengertian. Dan kami boleh memperoleh wahyu-wahyu yang hidup di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini apa yang terjadi semua di dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Saat ini kami rindu agar ibadah pagi hari ini dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu hadir tengah-tengah kami. Meskipun kami boleh berpisah tempat, tetapi hadirat-Mu tinggal di dalam hidup kami dan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, inilah kami, inilah hati kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya firman-Mu tidak akan tertinggal, tetapi firman-Mu akan hidup di dalam hidup kami. Tuhan, mari berbicaralah kepada kami saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka ibadah persekutuan kami ini, ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online service pagi ini. Saat ini saudara, saya mengundang saudara untuk memusatkan setiap perhatian kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan membawa nyanyian syukur dan penyembahan saudara. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan buat kita adalah kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Dalam keadaan situasi apapun, susah senang, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan saudara dan saya tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bapa di surga, pada saat pagi ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena
kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, Your mercy Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada, sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan melalui ibadah pada pagi ini Bapa, kami tidak mau menjadi seorang pribadi yang hanya menonton saja, tetapi kami mau menjadi satu pribadi Tuhan, yang di dalam hadirat-Mu, pribadi yang membawa diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau, penuh full of joy Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak ada yang lebih indah lagi selain diam di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan hati kami dilembutkan oleh Roh-Mu, hati kami dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dengan leluasa bekerja pada pagi ini dalam hati dan pikiran seluruh kehidupan kami Tuhan. Memberkati ibadah kami, menolong kami Tuhan, menguatkan kami, memberi satu harapan yang baru, bahkan memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang Kau sudah siapkan pada pagi ini untuk kami nikmati. Kami siap menyembah-Mu, kami siap membawa pujian yang terbaik bagi Engkau. Demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat, terima kasih Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, terima kasih Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bawa hatimu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Oh yes Lord, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh perbuatan-Mu mulia bagi kami, tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jagai kami, Kau anugerahkan perlindungan. Haleluya Yesus, ya Mosianaye. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk menjadikan kami pribadi yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami jatuh Tuhan, Kau topang kami, Kau teguhkan kami Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami. Hati kami bersyukur kepada-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Thank you so much
much. You are so wonderful. You are so awesome. You are so amazing, Father. Thank you so much, Father. Hallelujah. Di hatimu terukir namaku, di wajahmu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun karena hanya kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan
kepada kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi ini Tuhan. Bahkan kami lebih lagi dapat bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih kami bisa ucapkan Tuhan. Terima kasih saja tidak cukup Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, biarlah tolong kami. Biar kami senantiasa membawa diri kami, hidup kami, buat terus memuliakan Engkau. Pada pagi ini Tuhan, kami katakan kami perlu firman-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan. Untuk kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik saja Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku yang berkenan di hadapan-Mu. Yang melakukan firman-Mu dalam setiap season hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Glory bagi-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya untuk Engkau. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom jemaat Eklesia Northwest Sydney yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Saya tentunya berterima kasih kepada Pastor Samuel Junaidi dan juga Pastor Nicholas untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul The Power of Forgiveness, kuasa pengampunan. Mari kita akan baca Efesus 4 ayat 30-32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saya percaya Allah ingin memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan. Tetapi seringkali banyak orang yang tidak mengalami hal itu karena sikap hatinya yang tidak beres. Sikap hati yang saya maksudkan adalah sikap hati yang tidak bisa mengampuni orang lain. Hidup penuh dengan kepahitan dan dendam. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang terluka akibat disakiti atau dikecewakan, terutama oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kehidupan kita. Sebab hanya orang yang kita sayangilah yang dapat melukai perasaan kita. Dan semakin tinggi harapan kita terhadap orang yang kita cintai itu, semakin besar kekecewaan yang bisa kita rasakan. Para pengacara berkata bahwa kasus yang paling sengit di pengadilan adalah kasus perceraian. Sejarah menunjukkan bahwa perang yang paling berlumuran darah adalah perang saudara. Perang antara ayah dan anak, antara adik dan kakak, antara mertua dan menantu, antara seseorang melawan saudaranya yang lain. Di dalam Amsal 18 ayat 19 Alkitab berkata, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang terluka itu akan membangun tembok atau benteng untuk menjaga dirinya supaya di kemudian hari dia tidak disakiti lagi oleh orang lain. Sayangnya tembok dan pagar yang tebal yang dia dirikan itu seakan menjadi penjara yang memenjarakan hidupnya sehingga dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan sekali seekor anjing terluka karena siraman air panas, maka dia akan takut bahkan yang ketika disiramkan kepadanya adalah air dingin. Nah, berapa banyak orang yang pada masa kini takut kepada air yang dingin yang menyegarkan itu. Karena mereka sebetulnya sudah pernah terluka dan tidak bisa memaafkan orang lain.
Ini adalah jebakan iblis yang sangat berbahaya. Menggerogoti iman, kerohanian, membuang sukacita kita, dan menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Jalan keluarnya adalah apa yang Alkitab tadi katakan. Segala kepahitan, kegeraman, fitnah harus dibuang dari antara kita. Tapi mari kita ramah satu dengan yang lain, mengasihi dan saling mengampuni, sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Bukankah kita orang berdosa, tetapi Tuhan rela mengampuni kita, bukan karena kita baik, tapi karena itu adalah keputusannya. Dan kalau kita adalah anak-anak Bapa Sorgawi, kita juga harus memiliki karakter seperti Bapa, yaitu penuh kasih dan pengampunan. Sekarang saya ingin ajak saudara melihat lebih jauh. Mengapa pengampunan itu penting? Ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, pengampunan itu penting karena pengampunan membuat dosa kita diampuni. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajar doa Bapa kami. Dan di ayat 12 dia berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi penting sekali untuk kita mengampuni orang lain. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, itu menunjukkan bahwa kasih Allah tidak ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Dan orang yang terpisah dari kasih Allah, dia tidak akan memiliki kehidupan kekal. Dia akan berada di dalam penghukuman. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 25 khususnya, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan dia tidak bisa membayar. Tetapi karena kemurahan dari hati raja itu, maka hutangnya itu diampuni, dianggap lunas. Tahukah saudara, 1 talenta itu adalah mata uang yang sangat besar nilainya. Setara dengan 6.000 dinar. Nah, pada waktu itu 1 dinar adalah upah orang bekerja selama 1 hari. Kalau 1 tahun, katakanlah sama hari libur dan sebagainya, ada 300 hari kerja. Berarti upahnya 300 dinar. Orang ini berhutang 10.000 talenta dikali 6.000 dinar sama dengan 60 juta dinar. Bayangkan utangnya 60 juta dinar, padahal upah orang kerja setahun hanya 300 dinar. Berarti dia kalau harus kerja rodi tanpa upah untuk melunasi hutangnya kepada raja, dia harus bekerja 60 juta dibagi 300 dinar sama dengan 200.000. 200.000 apa? 200.000 tahun. Ini menunjukkan mustahil hutang kita kepada raja itu bisa terbayar. Karena mana ada orang yang umurnya 200.000 tahun. Tuhan mengambil satu contoh yang ekstrim untuk menunjukkan, dosamu begitu besar sehingga tidak bisa engkau lunasi dengan amal perbuatanmu sampai seumur hidupmu. Kamu hidup lalu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, tetap tidak bisa melunasi hutang itu. Tetapi karena raja itu penuh dengan belas kasihan, hutangnya diampuni. Dianggap tidak punya hutang lagi. Oh, betapa besar kasih daripada sang raja itu. Tetapi ketika orang ini dilepaskan oleh raja, dia ingat ada temannya utang 100 dinar. Itu upah kerja paling lama 4 bulan. Dicekek, dimasukin penjara, dan dia bilang, pokoknya kalau kamu nggak lunasi, aku tidak akan melepaskan engkau. Nah, tentu saja raja sangat murka ketika mendengar laporan tentang perlakuan orang yang telah dibebaskan hutangnya ini. Tapi sangat kejam kepada temannya. Dan dalam Matius 18 ayat 32 sampai 35 dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau
pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, dari sini kita lihat bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan saudaranya adalah orang yang lupa bahwa dosa kita yang begitu besar sebetulnya sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga semestinya kita mengampuni kesalahan orang lain kepada kita yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Lagi pula sikap tidak mau mengampuni itu akan menyebabkan kerugian. Ada berbagai penyakit bisa timbul. Orang yang menyimpan kepahitan bisa sakit jantung, darah tinggi bisa kumat, dia bisa mengalami radang sendi, sakit kanker, bahkan gangguan jiwa. Dan terutama dosa tidak mau mengampuni akan mendatangkan hukuman Allah di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya ingat ada seorang jemaat yang saya gembalakan yang sudah cukup umur. Dia pernah bercerita bahwa dia mengalami sakit pada pergelangan dan juga telapak kakinya. Sudah berkali-kali diobati dengan macam-macam cara, tusuk jarum, tidak juga sembuh. Puluhan tahun dia mengalami penyakit ini. Tapi satu kali ketika dia mengikuti perjamuan kudus di gereja dan saya menyampaikan firman Tuhan, hari itu perihal pengampunan, tiba-tiba dia sadar apakah ini ada kaitannya dengan kebencian saya, kekesalan saya kepada keponakan suaminya yang hanya bikin repot. Kalau datang itu pasti pinjam duit, bikin susah. Dan saudara, dia kemudian berkata, Tuhan ampuni saya, ajar saya bisa menerima dia, mengampuni dia. Lalu kemudian setelah dia melepaskan pengampunan, dia makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, satu hari kemudian dia baru sadar, kakinya kok nggak sakit. Dan sekarang setelah bertahun-tahun dia tidak pernah mengalami sakit itu lagi. Saudara, dari sini kita melihat, kalau kita sungguh berdoa, minta pengampunan Tuhan dan kemudian melepaskan pengampunan kepada orang lain, mujizat kesembuhan pun bisa terjadi dan saudara pun bisa mengalaminya. Karena hati yang bersih akan menyebabkan kesehatan kita bertambah prima. Tapi mungkin saudara bilang, enak aja ngampuni orang itu. Dia kan salah. Nah saudara begini, kalau orang lain salah, kita memang harus mengampuni. Kalau orang lain tidak salah, ya jangan diampuni. Wong dia nggak salah kok sama kita. Nah jadi, mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang mengampuni itu berat. Tetapi tidak mau mengampuni itu justru lebih berat. Dan kalau saudara tidak mau mengampuni orang lain, maka engkau juga bersalah, engkau berdosa. Ingatlah, dua buah kesalahan tidak akan menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau orang salah kepada kita, kita balas dengan kesalahan. Salah tambah salah nggak jadi benar. Tapi kalau salah diampuni, kemungkinan rekonsiliasi dan hidup kita makin benar, itu nyata dalam diri kita. Jadi saudaraku, mari kita belajar mengampuni supaya Bapa di sorga juga mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan membuat ibadah kita diterima. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 firman Allah berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya percaya Tuhan itu melihat hati kita, bukan hanya melihat penampilan luar. Saudara boleh pergi ke gereja, kasih persembahan, tapi itu tidak diterima loh di hadapan Tuhan. Nol nilainya. Kalau engkau masih ada kepahitan, kebencian kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, berdamai dengan orang itu. Dan setelah berdamai baru datang lagi dan melanjutkan memberikan persembahan. Baru persembahanmu akan diterima oleh Tuhan.
Itu menunjukkan ibadah kita nothing, tidak akan ada nilainya kalau kita tidak sungguh-sungguh membereskan hati kita supaya tidak ada dendam. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengingatkan kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dosa memisahkan kita dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Termasuk dosa tidak mengampuni. Saya lihat ada orang yang kadang-kadang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain untuk meloloskan diri dari perasaan tersinggung, marah kepada anggota jemaat yang lain, kepada pelayan Tuhan, bahkan kepada hamba Tuhan di sana. Dia pikir dia bisa cari gereja yang sempurna, gereja yang hanya memuaskan hatinya. Saya mau bilang tidak ada gereja yang sempurna itu. Dan kalau saudara menemukan ada gereja semacam itu di kota Anda, saya anjurkan jangan masuk ke dalamnya. Begitu saudara masuk ke dalamnya, itu gereja langsung berubah, nggak sempurna. Karena kehadiranmu itu membuat gerejanya menjadi tidak sempurna. Nah saudara sekalian, karena itu kalau ada gesekan satu dengan yang lain, bukannya pindah gereja solusinya. Bereskan hati kita. Itu membuat kita tambah dewasa secara rohani. Saudara tahu bahwa orang lain adalah alat Tuhan untuk membenahi karakter kita yang tidak baik. Kalau saudara gampang tersinggung, Tuhan akan hadirkan orang di sekitar saudara yang akan menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis. Walaupun ada orang nyinggung, udah kebal sekarang. Saya belajar mengasihi dan mengampuni. Itu yang Tuhan mau. Orang yang jelek-jelekin saudara, yang fitnah, yang bikin gosip hoax tentang saudara. Itu bukan alat setan, itu alat Tuhan. Untuk membentuk karakter kita. Karena firman berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara digosipkan orang, bilang aja, gosip, digosok supaya makin sip. Diproses supaya karakter saya makin indah. Seperti ranting pohon itu dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Bukan dibersihkan pakai tisu yang tipis saudara. Tapi dibersihkan mungkin dengan kapak, mungkin dengan pisau yang tajam. Tapi itu tujuannya membuat kita punya karakter seperti Yesus. Yang ketika disakiti, murid-murid meninggalkan dia. Orang berteriak, salibkan dia. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi tidak bisa memaafkan orang lain. Itu adalah sebuah kebohongan. Karena kalau Yesus adalah Tuhan, kita harus taat kepada semua perintahnya, termasuk mengampuni orang lain. Dan kalau saudara tidak mengampuni, hatimu akan kering. Ibadahmu juga akan kering. Saudara bisa nyanyi dengan khotbah, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan rohani. Sampai engkau benar-benar berkata, Tuhan bereskan hati saya. Saya pernah membaca sebuah buku tentang Sam Hinn, adik dari seorang penginjil kesembuhan ilahi yang terkenal, Benny Hinn. Dia satu kali kecewa karena rupanya di dalam pelayanan bersama dengan kakaknya ini ada tim yang dia pikir suka cari muka sama pimpinan. Dan dia kesal sekali. Jadi ketika dalam ibadah KKR orang ngalami hadirat Allah, orang disembuhkan. Adiknya sendiri nggak ngalami apa-apa. Malah dia mau pindah ke ministry yang lain. Satu kali dia mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga yang lain. Bukan yang dipimpin oleh kakaknya ini, saudara sekalian. Dan waktu pujian penyembahan, itu lagunya sederhana. Lagu-lagu lama malah. Tapi dia dilawat oleh Tuhan. Dia bisa nangis. Waktu dengar khotbah, dia rasanya dapat berkat luar biasa. Lalu kemudian dia ngomong gini di dalam doanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya di tempat pelayanan kakak saya begitu banyak orang yang diberkati. Tapi saya sendiri rasa kering. Sedangkan di sini ministry yang jauh lebih kecil, orang yang juga nggak terlalu terkenal, saya kok diberkati. Dan dia merasa bahwa Roh Kudus bicara di hati nuraninya. Itu karena engkau tidak kenal mereka.
Dia mikir maksudnya apa. Tapi akhirnya dia ngeh juga, sadar juga. Iya benar juga ya. Kalau di gereja, di tempat yang saya kenal ini, lagi kita ngangkat tangan nyembah Tuhan. Kita lihat juga ada orang sebelah sana ngangkat tangan nyembah Tuhan. Kita jadi enak. Kenapa? Ngangkat tangan aja lu. Utang kagak dibayar. Bayar dulu utang kamu. Kita bukannya terberkati malah jengkel lihat orang itu. Pas kita lagi kebaktian, tiba-tiba ada jemaat yang terlambat datang, masuk. Dan kita lihat, ini telat melulu. Orang yang suka jelek-jelekin saya. Kurang ajar, percuma dia datang kebaktian. Loh, kita malah menggerutu, kita malah menghakimi orang lain. Yang gak ada sukacita. Ibadah kita menjadi kering. Jadi apakah kalau begitu kita harus pergi ke gereja yang tidak kenal kita sama sekali? Kalau saudara berkali-kali datang ke sana, lama-lama orang juga kenal saudara. Saudara juga kenal orang yang lain, bukan? Karena itu solusinya adalah bereskan hati. Di gereja manapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, jaga hati. Dan mari kita belajar hidup di dalam pengampunan. Karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Dan kita rindu Tuhan dan juga orang lain memaafkan kita, bukan? Yang ketiga, mengapa pengampunan itu penting? Sebab pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan si iblis yang ingin merugikan kita. Nah, kita jangan sampai diperdaya oleh iblis, jangan sampai iblis mendapatkan keuntungan dari kita. Bagaimana iblis itu bisa mendapatkan keuntungan bagi kita? Kalau hati kita tidak mau mengampuni orang lain. Saudara, kalau saudara tahu iblis itu pencuri, jangan buka pintu bagi pencuri. Tetapi kalau saudara tetap hidup di dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, wah, iblis akan merusak. Rumah tanggamu bisa hancur, gerejamu bisa pecah, masyarakat akan bertikai. Dan siapa yang ketawa? Iblis. Karena iblis mengambil keuntungan. Kiranya dijauhkan Tuhan hal itu dari kehidupan saya dan saudara. Dan saya mau katakan ada 2 jalan masuk, 2 pintu yang sangat lebar di mana iblis bisa menyerang seseorang. Yang pertama, melalui penyembahan berhala. Kalau saudara nyembah berhala, iblis mendapatkan tempat untuk masuk. Tapi yang kedua, karena kepahitan hati, tidak mau mengampuni. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang benci orang lain itu di hadapan Tuhan sama dengan pembunuh. Ya, mungkin kita belum bunuh secara fisik, tetapi kita berusaha membunuh karakternya, reputasinya lewat kata-kata kita. Mungkin kita sudah memukul dia di dalam angan-angan kita, di dalam sikap hati kita. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 dan 15 juga berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tahukah saudara, kepahitan itu seperti akar yang jika tidak ditangani dengan segera tapi terus dipelihara, akarnya akan makin tambah dalam, makin kuat, dan pohon kepahitan itu akan makin besar dan sulit untuk dicabut, bahkan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Saya membaca statistik bahwa orang yang menikah kemudian bercerai, kalau dia menikah lagi dengan orang lain, kemungkinan perceraiannya itu sampai 60%. Lebih besar kemungkinannya pernikahan yang kedua ini cerai daripada pernikahan yang pertama cerai. Itu menunjukkan apa, saudara? Kalau ada konflik di dalam keluarga, solusinya bukan cerai. Solusinya adalah dibereskan, ada pengampunan, dan berjalan memulai kehidupan yang baru.
Saya berdoa kiranya rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau bertobat, engkau harus rela mengalah. Jangan anggap diri paling benar. Karena yang paling benar itu hanya Tuhan saja. Kita orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Saudara, pengampunan adalah pilihan agar kita bebas dari jebakan iblis. Dan pengampunan adalah kemauan, kehendak kita. Bukan hanya feeling, perasaan. Ingatlah, Yesus pernah dilukai dan dikecewakan. Bahkan Yudas itu menjual dengan 30 keping perak. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Murid-muridnya lari meninggalkan dia. Tapi dia tetap memilih untuk mengampuni. Adakah orang yang melukai saudara? Tetaplah memilih untuk mengampuni dia. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari hidup kita. Puji Tuhan. Yang keempat, mengapa pengampunan itu penting? Karena pengampunan membuat doa kita berkuasa. Dalam Markus 11 ayat 24-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, percekcokan itu akan menghambat doa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 firman berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya yakin doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi ada penghalang doa loh saudara. Kalau ada masalah, ribut, konflik, jengkel antara suami dan istri. Keributan, pertikaian antara suami dan istri atau antara kita dengan orang lain. Itu menghambat kuasa Allah, menghambat berkat Allah, menghambat jawaban doa. Karena itu bereskan relasi suami istri. Bereskan relasi dengan orang lain. Karena kesatuan hati itulah yang mendatangkan berkat dan kehidupan. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Mazmur 133. Karenanya mari kita belajar membina persahabatan lebih daripada keinginan untuk mengalahkan musuh. Biar kita punya moto begini, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena 1 musuh bisa buat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan, saudara. Ya memang benar ya. Jadi rugi sekali kalau kita punya musuh. Lebih baik kita punya begitu banyak sahabat. Karenanya mari kita belajar membuang keangkuhan, merendahkan hati kita, mengampuni orang lain. Apakah setelah mengampuni orang lain saya bisa melupakan kesalahannya? Saya mau katakan, apa yang kita alami sebetulnya akan selalu kita ingat di dalam memori kita. Kita bisa ingat, tapi tidak boleh mengingat-ingat. Nah ini beda, saudara. Bisa ingat, tapi jangan mengingat-ingat. Orang yang tidak mengingat-ingat, kalaupun 1 kali tiba-tiba dia teringat hal itu, sudah tidak ada luka. Karena apa? Dia sudah mengampuni. Oh ya, itu terjadi masa lalu, tapi sudah beres kok. Dan kalau saudara sudah membereskan hatimu dan engkau berdoa, Tuhan ampunilah saya. Tuhan akan mengampuni dosa saudara. Tuhan berkatilah hidup saya. Berkat Tuhan akan dilimpahkan. Tuhan pulihkanlah keluarga saya. Pulihkanlah pekerjaan saya. Pulihkanlah saya. Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan memulihkan. Dan kalau engkau sakit, Tuhan sembuhkanlah saya. Dia adalah Yehova Rafa yang bisa menyembuhkan saudara. Karena dia adalah Tuhan yang mau mendengar doa kita. Karena itu mari kita bereskan hati supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan saya mau katakan kalau engkau mengampuni orang lain, yang paling berbahagia bukan orang lain, tapi yang paling bahagia adalah dirimu sendiri. Karena pengampunan adalah hadiah yang terbaik yang saudara bisa berikan bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Saudaraku, mari kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus memberkati, izinkan saya berdoa untuk saudara.
Bapa Surgawi, kami yang telah menerima firman-Mu hari ini, bersihkan hati kami, supaya kami benar-benar bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Tuhan telah mengampuni dosa kami, kami juga mau memaafkan dan mengampuni orang lain. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan, supaya doa kami berkuasa, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah menerima firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Luar biasa. Kita sudah memperoleh pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya ingin sampaikan pengumuman sedikit lagi, ya, tambahan, agar siapkan hati kita. Kalau minggu depan pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beribadah di rumah ini, di tempat ini, kita akan kembali ke tempat ini seperti biasa jam 11.30. Tetapi jikalau pemerintah mengambil keputusan apapun, kita tetap setia mengikuti Tuhan. Kuatkan hati kita masing-masing, ya, karena tadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengampuni kita, dan kita pun harus mengampuni, karena itu sangat berguna bagi kita semua. Hamba Tuhan Bapak Ruben Adi menjadi penyalur pengajaran firman Tuhan, memberikan kepada kita pengertian, pengetahuan, pewahyuan, kuasa untuk bergerak. Dan Roh Kudus pun saat kita mentaati firman Tuhan, Ia akan memampukan kita untuk menjalankan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh, dan firman Tuhan itu akan berbuah, dan firman Tuhan itu adalah hidup kita. Mari saat ini, sebelum kita tutup ibadah kita ini, kita akan selesaikan dengan satu ayat, ya, satu bagian daripada Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7 saya akan bacakan. Ya, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aminkan saja firman Tuhan. Kita terima dan percaya, dan kita berdoa bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ada orang yang kurang yakin, itu kita serahkan saja kepada Tuhan. Tetapi yang pasti, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita semua sama-sama dimanapun kita berada, kita mengangkat tangan dan percaya dengan iman, dan aminkan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan, dan juga doa yang akan kita naikkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena siang hari ini, meskipun keadaan di dunia masih begitu menakutkan, tetapi di dalam Engkau ada damai. Tetapi Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, dan ada perlindungan dan kekuatan. Kami berterima kasih Tuhan atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Tetapi kami saat ini juga lebih mengandalkan Engkau.
Karena di dalam Engkaulah perlindungan kami. Seperti apa yang tadi sudah kami baca dari Mazmur 91. Kami mau terima di dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami boleh hidup di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Dan kami tidak akan takut. Karena kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah melalui meeting online ini. Dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat yang dikasihi berada. Hamba mohon agar Engkau memberkati mereka, memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari sorga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat Engkau jalan masuk dan jalan keluar, Tuhan melindungi. Saat Engkau ada di rumah, Tuhan menyertai-Mu. Saat Engkau ada di jalan, Tuhan melindungi-Mu. Saat Engkau dimanapun Engkau berada, Tuhanlah pembela-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.